Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Abuya Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita cintai, yaitu Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, yang mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah, dan dimudahkan segala urusan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pula semua para habaib yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Sesingkatnya, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia dan mubarak ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berkumpul di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk mendengarkan nasihat-nasihat agama dari para guru-guru kita, terutama para habaib kita, yang dimana beliau adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya mencintai ahlul bait. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, mengaku cinta Rasulullah tapi tidak mencintai ahlul bait, maka cintanya itu bohong. Karena ciri-ciri cinta itu betul kepada Rasulullah, cinta juga kepada ahlul bait. Oleh karena itu, Al-Habib Saleh Al-Hamid mengatakan, ya ahla baitin nabi, ya ahla safa wal munajah. Wahai para ahlul bait, pada para keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya bersih, yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bakhat man habbakum, sungguh beruntung orang-orang yang mencintai kalian, mencintai ahlul bait. Yazfar bima qad tamanna, akan mendapatkan apa-apa yang dicita-citakan. Bahkan beliau juga mengatakan, kullu man habbakum, setiap orang yang mencintai kalian, yahna yahna yahna, akan beruntung, akan beruntung, akan beruntung. Siapapun yang mencintai ahlul bait, mencintai para habaib, para keturunan Nabi Muhammad SAW, pasti akan beruntung, tidak akan rugi. Beruntungnya kenapa? Bisyafa'ah, akan mendapatkan syafaat dari siapa? Minal mukhtar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Fi yaum luqyah, pada nanti hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung bagi orang yang cinta kepada ahlul bait. Ini adalah bukti, kumpulnya kita di sini adalah bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta juga kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan cintanya kita kepada ahlul bait, insyaallah semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan di dunia maupun di akhirat nanti. Lebih-lebih di akhirat, tatkala kita cinta kepada ahlul bait, insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita berada pada bulan Muharram,
yaitu bulan yang sangat mulia, bahkan salah satu di antara Ashhurul Hurum, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan yang mulia. Mana bulan mulia yang para ulama menyebutkan salasatun mutawaliyatun, 3 yang disebutkan secara berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan disebutkan secara terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah sekarang kita berada pada bulan Muharram, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Muharram ini ada 1 hari yang mulia juga pada bulan Muharram, disebut dengan hari Asyura. Sekarang kita sudah masuk pada malam ke-6, ya, hari ke-5 pada bulan Muharram, dan insyaallah ya 5 hari lagi kita akan berjumpa dengan hari Asyura. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga bisa berjumpa dengan hari Asyura, amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan ini ya sebenarnya saya hadir di sini, ya saya ajak, ada komandan di sini juga, saya ajak untuk hadir di sini untuk mendengarkan ceramah. Tapi kenapa tiba-tiba disuruh ceramah? Ya, tapi imtisalul amr, ya. Nah, jadi pada kesempatan ini ya sedikit saja mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang dianjurkan pada hari Asyura nanti, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Muharram, ya. Kebetulan juga Habib Al-Fakir hadir di sini, sebenarnya mau minta doa sama antum, ya, karena insyaallah besok ana ada safari dakwah ke Kalimantan Selatan, ya mohon doa mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya amin ya rabbal alamin. Jadi apa saja yang disunnahkan atau dianjurkan pada hari Asyura nanti pada tanggal 10 Muharram, ya. Al-Imam Syekh Abdul Hamid mengatakan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, beliau mengatakan fi yaumi asyura'i ashrun tattasil bihatnatani walaha fadlun nukil sum salla sil zur'adi man ud waqtahil ra'sal yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi'alal iyali qallim zufara wa suratal ihlasi kul al-fattasil. Jadi ada beberapa hal yang dianjurkan, ya, pada hari Asyura nanti, yang mungkin jatuhnya nanti pada hari Senin, ya. Jadi siap-siap kita dari sekarang, ya, catat, hafal, ingat apa-apa yang nanti bisa diamalkan pada hari Asyura. Ada 12 hal yang dianjurkan pada hari Asyura nanti untuk diamalkan. Yang pertama sum, yaitu puasa, ya. Jadi nanti pada hari Asyura kita dianjurkan atau disunnahkan untuk puasa Asyura, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an saumi Asyura faqala yukaffirus sanah al-madiyah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lewat. Itu fadilah daripada puasa hari Asyura. Jadi usahakan para jamaah, ya, kalau kita berjumpa dengan hari Asyura nanti jangan lupa puasa hari Asyura. Karena barang siapa yang puasa nanti pada 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun yang telah lewat. Jadi dosa-dosa tahun lalu, ya, dosa-dosa yang kita kerjakan tahun lalu, Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut, ya, kalau kita betul-betul puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dianjurkan pada hari Asyura juga shalla, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah, ya. Jadi pada hari Asyura mungkin kita dulu di hari-hari yang lain malas salat duha, malas salat tahajud, qabliyah, ba'diyah. Usahakan nanti pada hari Asyura kita lebih giat lagi melakukan salat-salat sunnah. Mungkin di luar hari Asyura kita melakukan salat duha 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat,
nanti pas hari Asyura, malam hari Asyura itu harus memperbanyak sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah duha, begitu juga dengan sholat sunnah tahajud. Karena sholat sunnah tahajud ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum. Ya, hendaknya kalian itu melakukan sholat tahajud, karena sesungguhnya sholat tahajud qiyamul lail ini kebiasaan orang-orang yang soleh. Ya, jadi kalau kita mau tenang pagi hari, ya rajin-rajin sholat tahajud. Kalau tidak bisa 4, 5, 6 rakaat, ya minimal 2 rakaat kita melaksanakan sholat tahajud. Tatkala kita sering melakukan sholat tahajud, insya Allah hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga juga yang disunnahkan nanti pada hari Asyura, sumsalla sil, yaitu silaturahmi. Ya, jadi kita disunnahkan untuk silaturahmi, banyak-banyak mencari saudara, sanak keluarga, sahabat. Kita pergi silaturahmi, karena silaturahmi juga fadilahnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia silaturahmi. Ya, kadang-kadang usaha kita, ya kalau kita diam-diam di rumah mungkin kurang ya pembelinya. Tapi tatkala kita pergi silaturahmi, nyambung cerita, akhirnya bisnisnya lancar, jualannya lancar. Itu memang fadilah daripada silaturahmi. Tapi kalau kita silaturahmi, jangan salah-salah niat. Ya, kenapa? Karena ada sebuah kisah, ada dua orang murid, ya pergi mau silaturahmi kepada gurunya. Yang satu murid ini niatnya silaturahmi betul-betul karena Allah. Ya, betul-betul mau silaturahmi kepada gurunya. Ya, kebetulan ini satu murid ini baru selesai panen ubi. Ya, akhirnya bawakan gurunya ubi. Sambil silaturahmi memberikan ubi, hadiah kepada gurunya berupa ubi. Hanya sewaktu singkat cerita pergi ke gurunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben sekali, iya kebetulan ini guru ya baru selesai panen ubi, ya kebetulan mau silaturahmi juga ya sama kita. Oh alhamdulillah. Nah singkat cerita bilang muridnya, ya kebetulan juga ini guru mau pulang. Ya akhirnya gurunya bilang apa? Aduh mau pulang. Apa ki bawa sekarang ya? Ya baru ki bawa ubi, sekarang apa ki bawa pulang? Oh ya kebetulan ya ada mie kambing banyak di belakang. Bawa mie satu kambingnya. Ya, bawa satu. Ya luar biasa, bawa ke rumah guru ubi, pulang-pulang bawa kambing. Akhirnya di tengah jalan ketemu sama temannya. Ya, temannya bilang apa? "Woi, dari mana kau bawa kambing itu?" Kebetulan tadi silaturahmi kak sama itu guru, ya pulang-pulang dikasih kak kambing. Wah luar biasa. Apa kita bawa? Ya, yang saya bawa ubi. Oh, ubi ditukar dengan kambing. Kalau gitu mau bawa kambing supaya dikasih apa? Sapi. Akhirnya pergi cari kambing. Ya, pergi ke rumah gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben sekali. Wah, betul-betul ini niat kak mau silaturahmi sama kita ini guru nih. Tumbennya sudah lama tidak pernah datang. Kebetulan ini guru ada mie kambing kak bawa juga ini. Ya hadiah, ikhlas. Ya. Apa kata gurunya? Oh alhamdulillah. Kebetulan ini guru mau kak pulang. Ya mau kak pulang ada urusan di rumah. Ya apa bilang santrinya dalam hati? Ya muridnya yang tadi. Insyaallah ini ya sahabi kak dapat sekarang ini dia bilang. Apa kata guru? Astaga mau pulang. Apa kita bawa sekarang ini? Kebetulan ada mie ubi sana. Bawa mie saja. Akhirnya dapat tuh ubi. Di sejalan-jalan itu marah-marah terus. Andai kata saya tahu dapat ubi tidak mau bawa kambing. Itu kalau niat salah. Jadi kalau silaturahmi niatnya baik, betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah Allah akan mudahkan rizkinya dan Allah akan panjangkan umurnya. Yang keberapa? Yang keempat, sum sholasil zur aliman. Yang keempat, pada hari Asyura disunnahkan atau dianjurkan kita untuk banyak-banyak ziarah kepada orang alim, ziarah kepada orang-orang soleh.
Ya, bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Barang siapa yang ziarah kepada orang alim, orang yang soleh, seolah-olah dia ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa 'aliman, dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, seolah-olah dia pernah duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastahu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang pernah duduk bersamaku di dunia, aku akan duduk bersamanya nanti di yaumil qiyamah. Itu sebabnya nanti pada hari Asyura, ya, kita cari orang-orang soleh, orang-orang alim, ya, para alim ulama, ziarah, minta doa kepada orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya, yang kelima, yang dianjurkan juga pada hari Asyura, ya, sum shalla sil zur aliman ud. Apa itu? Ud iyadul marid, ya, menjenguk orang-orang sakit. Itu sebabnya kita kalau kadang-kadang di Yaman, ya, kalau hari Asyura, ya, kita pergi ke rumah sakit. Bahkan dulu saya dengar dari teman kami, Said Usama, ya, teman kami berkhidmat juga di Habib Ali Masyhur, ya, beliau mengatakan dulu sewaktu masih sehat-sehat Habib Ali Masyhur, ya, kalau hari Asyura pasti beliau selesai acara di rumahnya Habib Abdullah langsung pergi ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Itu, ya. Karena kenapa? Karena pada hari Asyura itu dianjurkan kita untuk menjenguk orang sakit. Jadi nanti pada hari Asyura kita lihat mungkin ada saudara, keluarga, sanak, kerabat, ya, yang sakit, kita jenguk, ya. Bahkan kalau ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim sakit, usahakan dijenguk. Kenapa? Karena di hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Man 'ada maridun 'aliman sholihan." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, terutama dia alim soleh, ya, kharaja, maka keluar ma'ahu sab'ina malikan, akan keluar bersama orang yang menjenguk orang yang sakit, orang yang soleh sakit tadi, ya, tatkala selesai menjenguk akan keluar juga dengan 70 malaikat. Kenapa? Yastaghfiru lahu, akan memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk orang soleh tadi sakit, ya. Itu fadilah daripada orang yang menjenguk orang soleh kalau sakit. Itu sebabnya nanti pada hari Asyura kalau ada orang yang sakit, terutama orang-orang soleh, dijenguk, dibesuk, ya. Yang selanjutnya juga yang dianjurkan pada hari Asyura nanti, waktahil, yaitu apa? Iktihal, pakai celak. Jadi ini pakai celak, ya, jamaah, bukan hanya perempuan saja yang disunahkan pakai celak, atau yang pakai celak laki-laki tidak boleh, bukan, ya. Bahkan banyak guru-guru kami, para habaib di kota Tarim yang memakai celak, ya, banyak dari antara guru-guru kami yang memakai celak, karena itu memang sunnah Rasulullah SAW. Lebih-lebih nanti pada hari Asyura, ya, disunahkan kita pakai celak. Bahkan guru kami mengatakan kalau perempuan disunahkan pakainya pagi, ya, tapi kalau laki-laki disunahkan dari malam, itu disunahkan malam Asyura itu disunahkan memakai celak, ya, karena tatkala kita memakai celak, sering memakai celak, itu bisa menguatkan penglihatan, ya. Yang selanjutnya, yang kedelapan yang dianjurkan pada hari Asyura, yaitu ra'sal yatim imsah, yaitu imsah ra'sal yatim, yaitu mengusap kepala anak yatim, ya. Tapi jangan sekedar diusap-usap saja, diusap kasih midoi juga, ya. Jangan kita cari-cari anak yatim sini usap sudah. Bukan, ya, kita usap kasih uang, karena tatkala kita mengusap kepala anak yatim, berapa helai itu rambut anak yatim kita usap, ya, maka berapa helai rambut itu akan beristighfar untuk kita. Ya, itu sebabnya, ya, Rasulullah SAW sangat menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Ya, beliau menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ya, beliau mengatakan, saya bersama orang-orang yang mengasihi, memelihara anak yatim, yang membaiki anak yatim seperti ini nanti di surga. Saking dekatnya orang-orang yang baik kepada anak yatim dengan Rasulullah SAW, nanti dekat dengan Rasulullah SAW di surga.
Ya, itu sebabnya ya pada hari Asyura kalau bisa santunan anak yatim, alhamdulillah. Ya, kita usap kepalanya dan kita minta doa. Tapi ingat, anak yatim bukan bapak yatim. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yutma ba'dal hulum. Ya, bukan dikatakan anak yatim kalau sudah balik. Ya, jadi kalau kita ya sudah besar-besar dewasa, bukan anak yatim. Oh, saya meninggal ibu bapakku. Ya, bukan nama anak yatim kalau kita. Ya, kalau kita bapak yatim, ya, atau kakek yatim. Ya, tapi kalau anak yatim itu anak-anak yang belum balik, yang ditinggal mati sama orang tuanya. Ya, jadi anak-anak tersebut ya dianjurkan kita untuk usap kepalanya sambil mungkin kita berikan dia uang atau kita kasih senang pada hari Asyura tersebut. Ya. Yang selanjutnya juga yang kesembilan yang dianjurkan pada hari Asyura yaitu tasaddaq, yaitu banyak-banyak bersedekah. Ya, pada hari Asyura banyak-banyak bersedekah. Itu sebabnya kalau di Kota Tarim, ya, kalau datang hari Asyura, semua para ulama, ya, termasuk Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu juga Sayyidil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim selalu membawa uang. Ya, jadi anak-anak mengatakan hagu Asyura, ya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang Habib Umar kadang-kadang bawa uang 100 banyak dibagi-bagikan. Ya, Habib Ali Masyhur juga, begitu juga kalau ada anak-anak dikasih, ya dikasih senang itu anak-anak. Ya, alhamdulillah Al-Fakir juga ada kurang lebih 50 real. Ya, masih Al-Fakir simpan itu pemberian dari Sayyidil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, jadi kita dianjurkan pada hari Asyura itu banyak-banyak bersedekah. Ya, mungkin di luar hari Asyura kita jarang bersedekah, usahakan pada hari Asyura itu kita banyak-banyak bersedekah. Yang selanjutnya yang ke-10 dianjurkan kita juga wagtasil, yaitu mandi sunnah Asyura. Jadi sewaktu hari Asyura disunnahkan kita mandi sunnah Asyura. Jadi tatkala kita mandi, niat, ya saya mandi sunnah hari Asyura supaya dapat pahala, ya, supaya kita dapat pahala sunnahnya. Ya, begitu juga yang keberapa? Yang ke-11, ya, yang dianjurkan pada hari Asyura yaitu wasi' 'alal iyal. Ya, yang ke-10 ini ya, yang ke-10 ya, yang 10. Wasi' 'alal iyal, ya, yang ke-10 wasi' 'alal iyal, yaitu menyenangkan hati keluarga. Ya, mungkin kita sebagai suami, ya, sewaktu memberikan nafkah kepada istri mungkin sedikit, usahakan pada hari Asyura itu lebih banyak. Ya, mungkin setiap hari kita biasa makan tahu, makan tempe, usahakan pada hari Asyura itu kita menyenangkan keluarga kita. Mungkin kita beli daging kah, ayam kah, pokoknya lain daripada hari-hari sebelumnya. Kita buat keluarga kita bahagia, senang pada hari Asyura nanti. Yang selanjutnya yang ke-11 yang dianjurkan pada hari Asyura yaitu qalim sufara, yaitu memotong kuku. Jadi kalau ada bapak-bapak ini yang masih panjang-panjang kukunya, ya enggak apa-apa, tunggu nanti sampai hari Asyura dipotong. Bagaimana cara memotong kuku? Ya, Al-Imam Nawawi mengajarkan kepada kita semua cara memotong kuku. Yang pertama mulai dari telunjuk, ya, telunjuk kiri. Ya, mulai dari telunjuk kiri. Ya, telunjuk kiri, setelah telunjuk kiri lanjut ke kelingking kiri. Ya, kelingking kiri, baru jari tengah, jari manis kiri, jari tengah kiri, baru jempol. Ya, setelah jempol, ya, baru lanjut ke apa? Ke kelingking kanan. Ya, kelingking kanan, baru lanjut sampai jempol kanan. Seperti itu yang pernah kami dengar cara memotong kuku. Yang terakhir yang dianjurkan pada hari Asyura nanti yaitu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura, ittasil. Apa artinya? Semua hajatnya yang diinginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Mungkin ada di antara bapak-bapak jamaah yang bisa nanti mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali.
Tapi jangan baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 1000 kali, bukan. Ya, baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan juga terlalu cepat. Ya, kalau terlalu cepat jangan salah nanti perginya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam dolin, amin. Lain, ya. Nah, itu sebabnya pelan-pelan. Ya, mungkin dicicil-cicil, intinya baca 1000 kali. Insyaallah tatkala kita membaca 1000 kali qul huwallahu ahad sampai akhir, ya, insyaallah apa hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ada kisah, ada orang yang bertanya kepada ulama. Dia bertanya, "Ya Syekh, saya ini sering sekali kecurian. Ya, barang-barang saya sering dicuri. Kira-kira mau minta amalan apa kira-kira yang bisa diamalkan?" Ya, apa kata Syekh ini? "Oh, amalkan ayat kursi 1000 kali. Bacakan setiap di kamar tempat jualan itu, bacakan ayat kursi 1000 kali." Ayat kursi 1000 kali. Oh, sedikit nih, dia bilang. Akhirnya dia amalkan. Pergi ke rumah dengan yakin dia apa dia baca. Setiap di tempat jualannya ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Nah, keliling baca ayat kursi 1000 kali. Singkat cerita, datang seorang pencuri, masuk ke rumah, ya, masuk ke tempat jualannya. Sewaktu mau ambil itu TV-nya, berubah jadi kursi. Lepas lagi, ya. Lagi lihat HP-nya, ambil HP-nya, berubah jadi kursi. Lepas lagi. Lagi pergi lagi ke kamarnya, lihat emas, ambil emasnya, berubah jadi kursi, lepas, langsung pulang. Ya, akhirnya besok paginya datang, ya, datang itu pencuri. Bilang apa? Mohon maaf, sebenarnya saya tadi malam yang masuk. Apa sih amalanmu? Ya, setiap barang-barang yang saya mau curi tiba-tiba berubah jadi kursi. Apa bilang? Oh, amalan saya itu baca ayat kursi 1000 kali. Wah, ayat kursi 1000 kali. Wah, kira baca ayat kursi Allahu la ilaha sampai akhir. Ya, tapi dengan yakinnya itu, kalau kita yakin dengan fatwa nasihat ulama, insyaallah, ya, apapun kalau ulama kasih tahu, ikuti saja. Ya, insyaallah akan berhasil. Ya, hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, sebenarnya Al-Fakir datang di sini untuk istifadah mendengarkan pengajian nasihat dari Habibana Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid. Tapi mudah-mudahan, ya, pada malam hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di awal tahun baru ini. Mudah-mudahan kita diberikan semangat yang lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi kepribadian yang lebih baik. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia sendiri mau berubah. Jadi kalau kita mau merubah diri kita, insyaallah Allah akan bantu dengan memberikan hidayah kepada kita semua. Tapi kalau diri kita sendiri saja tidak mau merubah menjadi lebih baik, ya bagaimana bisa? Itulah sebabnya kita berawal dari diri kita dulu. Ya, di awal tahun ini kita berniat untuk menjadi lebih baik. Kita rubah diri kita di awal tahun ini supaya lebih semangat lagi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tenang, mau bahagia dunia dan akhirat, maka dekatkanlah diri kita kepada Sang pemilik kebahagiaan dunia akhirat. Mau tenang, dekatkan diri kita kepada Sang pemilik ketenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.